Ya, di catatannya linknya ada di bawah ini di dalam catatan. Lalu kita mendapatkan file dengan ekstensi XLTX. Ini menandakan bahwa ini adalah file template dari Excel, bukan file XLXS. Kalau ini dibuka, barulah dia menjadi file XLXS. Apa bedanya? Ketika kita membuka ini, nanti kalau sudah ada perubahan, file ini minta untuk di save as atau di save sebagai file yang baru, sehingga file yang lama yaitu file XLTX tadi tidak akan berubah. Sehingga kalau Anda mau membuka lagi, dia akan menjadi dokumen baru. Di bagian ini, file dokumen laporan keuangan debit kredit ini terbagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian ini adalah bagian untuk mencatat segala transaksi. Kemudian 2 bagian yang lain ada di sebelah kanan. Yang pertama adalah file untuk rekap pengeluaran, ini kredit, dan file rekap untuk pemasukan atau debit. Saya harap konsep debit kredit sudah Anda kuasai. Paling tidak segala pemasukan atau uang masuk itu semua dicatat di debit, yang kalau di dalam kolom ini adalah di bagian ini segala uang masuk. Tetapi kalau segala uang yang terlepas pengeluaran itu dicatat di kredit yang nanti akan terekap di sini. Baik, lalu file ini sudah terotomatisasi dan juga telah diproteksi bagian-bagian formula-formulanya. Tandanya adalah sel-sel yang berwarna hijau seperti ini masih bisa Anda ubah. Misalkan ini diketik semacam ini bisa, tetapi file dengan warna lain selain warna hijau ini sudah tidak bisa Anda ubah. Misalkan di sini Anda langsung mengetik, pasti akan muncul notifikasi bahwa ini tidak bisa diubah. Jadi silahkan hanya di bagian yang hijau-hijau ini yang untuk untuk diubah atau diketik ulang. Lalu bagian-bagian yang otomatisasi misalkan seperti ini, kita akan memulai dengan misalkan kita membuat laporan keuangan di bulan September. Di sini sudah ada catatan, tuliskan tanggal, bulan, tahun dengan format DD, MM, YY, artinya bulan, hari, bulan, dan tahun. Misalkan September berarti 01, 01, 09, 2024. Perhatikan di sini, lalu di sini ada value. Apa yang akan terjadi? Coba di enter. Maka dia akan berubah langsung laporan kas harian bulan September 2024, lalu ini langsung tanggal 1 September. Otomatis, dibuat otomatis. Nah, lalu kunci dari pembuatan laporan keuangan ini ada 3. Yang pertama adalah kode di sini. Ini adalah kode dari transaksi. Kode ini mewakili pengeluaran atau pemasukan. Kalau pengeluaran kodenya apa saja, kalau pemasukan kodenya apa saja, maka kode-kode ini dicatat di dalam rekap-rekap ini. Rekap pengeluaran, ini adalah jenis pengeluaran, silahkan sekali lagi warna hijau, yang berwarna hijau masih bisa Anda ubah, sesuaikanlah dengan kebutuhan keuangan Anda. Misalkan Anda tidak pernah menggunakan yang namanya pastoral atau pengembangan diri, dan lain sebagainya itu, maka tidak usah diisi lalu diganti saja. Misalkan belanja perabotan rumah tangga, belanja kosmetik, belanja apapun silahkan dibuat. Lalu kode-kode ini pun masih bisa Anda ubah. Kalau mau memakai, pakailah yang seperti ini, tapi ini harus unik. Unik itu artinya berbeda dari yang lain. Saya menyarankan semua kode untuk pengeluaran itu ditulis selain dengan kode 1. Bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. 2.1, 2.3, 3.1, 3.4, dan seterusnya. Sedangkan kode-kode untuk pemasukan ini diawali dengan kode 1 titik berapa, 1 titik berapa. Misalkan gaji, kemudian bonus, kemudian termasuk
nanti kalau kita tarik tunai itu kan berarti masuk ke kantong kita, tarik tunai dari rekening bank, maka kalau punya rekening bank entah itu BCA ditulis sendiri, BRI ditulis sendiri, BNI ditulis sendiri, termasuk juga kalau memiliki dompet digital misalkan OVO, GoPay dan seterusnya. Nah, maka silahkan dituliskan secara rinci di sini. Intinya patokannya adalah uang yang cash, uang yang ada di kantong kita atau yang ada di dompet kita. Kalau masuk ke dompet kita, entah itu dari gaji, entah itu dari penerimaan yang lain, entah itu tarik tunai dari ATM, dari rekening, silahkan dimasukkan sebagai 1 titik berapa sesuai dengan kode yang dibuat masing-masing. Saya hanya memberikan contoh di sini seperti ini. Nah, lalu silahkan setelah ini kita masukkan saldo awal bulan. Saldo awal bulan katakanlah kita memiliki duit 800.000. Maka dari sini tidak perlu ditulis dengan pemisah titik, tapi langsung enter, dia akan memisahkan sendiri titiknya. Maka perhitungannya secara otomatis dia akan saldonya 800, di sini juga saldo terakhir 800 dan seterusnya. Kemudian itu sudah tercatat juga di sini. Debit saldo awal bulan ada 800.000 rupiah. Lalu sekarang tanggal 1 September ini juga saya akan membelanjakan untuk misalkan di sini kode untuk makanan 2.03. Saya membeli nasi padang misalkan, nasi padang. Harga nasi padang berapa? Karena ini pengeluaran maka dicatat di kredit. Harga nasi padang 22.000. Maka enter di sini. Dia akan otomatis 778.000 tercatat di sini. Pengeluaran ini dicatat di kode 2.03 dari kredit. Maka di sini akan muncul 22.000. Cocok. Ya, cocok. Kemudian tanggal 2 ini katakanlah sudah berganti hari, tanggal 2 September 2024 saya berbelanja pulsa seluler misalkan ya, pulsa seluler berapa? Katakanlah 16 atau 52.000 enter. 52.000 sudah masuk di sini, hitungannya juga sudah 778 dikurangi jadi 726. Tapi mengapa di sini belum berubah ya? Ini juga belum masuk karena satu, ini transaksi terakhir berapa? 13, ini harus dimasukkan ini. Ini baru tercatat 12. Ini harus dimasukkan 13 lalu enter. Nah, lalu di sini masih ada kekeliruan ternyata. Kekeliruannya apa? Tanda keliru itu ada di sini. Ini jumlah ini kalau berbeda itu salah, lalu ada warna merahnya. Tetapi kalau itu tanpa warna merah dan itu sama, ini baru benar. Nah, ini ada selisih besar. Lalu di sini juga ada notifikasi. Notifikasinya adalah ada kode kredit yang belum diisi atau keliru. Seandainya ini kan belum diisi. Ini akan memunculkan seperti ini. Atau kalau kodenya itu berbeda dari sini, misalkan nih di sini harusnya pulsa seluler itu 2.6 tetapi kita menuliskannya 2.2,6 ya. Kita tuliskan yang benar dulu 2.06. Nanti pasti ini akan benar, ya kan? 2.6 52.000, maka di sini tercatat 52.000. Lalu di sini cross check-nya juga benar, ya kan? Seandainya kita keliru menuliskan ini dengan koma, maka enter. Yang terjadi sama. Ada kode kredit yang belum diisi atau keliru. Ini sudah diisi semua. Oh, ternyata keliru, ada komanya ini. Ya, ini keliru, maka kita harus mencermati di sini harus diganti dengan titik. Nah, begitu. Itu seterusnya. Kemudian misalkan kita lagi tanggal 2 ini kita jajannya 2.03. 2.03 itu makanan membeli
snack, makanan kecil, ringan. Misalkan kita membeli makanan ringan sampai 25.000. Enter, jangan lupa 14 ini harus diisi dengan 14 terakhir. Maka otomatis terakumulasi di 2.03. Makanan nasi padang tadi 22.000 ditambah 25.000 menjadi 47.000. Dia akan terakumulasi secara otomatis. Nah, dengan demikian nanti di akhir bulan kalau Anda meneliti, di sini sudah ada rangkuman yang berfungsi untuk apa? Anda akan melihat komposisi pengeluaran Anda dan komposisi pemasukan Anda. Anda bisa memberi evaluasi, penilaian, bahkan refleksi. Oh, ternyata setiap bulan atau bulan ini aku lebih banyak menghabiskan uang untuk apa? Atau oh ternyata caraku mengeluarkan atau mengelola uang sudah proporsional antara kebutuhan makanan, untuk kebutuhan rekreasi dan seterusnya, sehingga nanti di waktu yang akan datang Anda bisa menilai diri Anda, oh ternyata aku terlalu ngirit. Bolehlah sesekali makan enak. Karena apa? Makanan sebulan ini saya hanya mengeluarkan duit 50.000 untuk makan dalam 1 bulan. Nah, bolehlah kita nanti beli makanan yang lebih enak, yang lebih bergizi atau bernilai rekreasi, misalkan seperti itu. Anda bisa melihat itu secara secara objektif dengan dibantu oleh ini. Lalu di bagian ini saldo transaksi, misalkan ya, kita sudah sampai di penghujung saldo transaksi, misalkan September itu sampai tanggal 30 September 2024 begini. Transaksi terakhir saya ingin menyumbang 2.10 misalkan ya, saya ingin dharma bakti kepada panti sosial, misalkan dharma baktinya berapa? 200.000. Ntar selesai, maka kode 15 dimasukkan, nomor transaksi terakhir 15. Maka di sini 15, kalau di sini sudah tercatat tanggalnya, maka di sini otomatis dia juga akan mengambil tanggalnya sekian, lalu tercatatlah pengeluarannya demikian. Jadi oh ini cuma 20.000 ya, misalkan ini 200.000. Nah, maka tercatatlah ini sosialnya sekian, kemudian untuk pulsa sekian, untuk makan sekian, lalu cross checknya demikian, jumlah pemasukan sekian. Ini ringkasannya di sini. Silahkan menggunakan file ini untuk kebutuhan Anda, baik untuk pribadi maupun untuk pelayanan apapun, sehingga memudahkan Anda untuk berkreasi karya dalam hidup sehari-hari untuk membuat manajemen keuangan dengan baik. Salam.